Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patan Amirullah, dengan NIM 190211401, dimana di sini saya akan mencoba memaparkan atau menjelaskan mengenai reseking ya. Sebelum masuk kepada materi yang saya akan sampaikan itu, kita harus tahu dulu apa itu sih pengertian reseking itu. Nah, kalau menurut teori ya, reseking itu pertama kali diperkenalkan oleh Kruger, yang kemudian dikembangkan oleh Bhagwati dan Sinipasan pada saat itu. Kemudian Kruger membahas tentang praktek memperoleh kuota impor. Kuota impor sendiri bisa diartikan sebagai perbedaan antara harga batas, border, price, atau price dengan harga domestik. Kemudian dalam pengertian ini, perilaku reseking dapat diartikan sebagai pengeluaran sumber daya untuk mengubah kebijakan ekonomi atau menalikung kebijakan tersebut agar dapat menguntungkan pihak pencari rent, di mana kegiatan reseking ini dapat didefinisikan sebagai upaya individual atau kelompok untuk meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan regulasi pemerintah. Sebenarnya jadi kalau istilah singkatnya ini, reseking ini bertujuan atau maksudnya yaitu untuk mendapatkan keuntungan melalui peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah di sini baik itu negara kita ini, yaitu berarti pemerintahan Indonesia. Kemudian istilah rent. Nah, ini masih masuk ke dalam pengertian dan teorinya juga ya. Menurut Adam Smith nih, Adam Smith membagi penghasilan atau income dalam 3 tipe, yaitu laba, upah, dan sewa. Rent nih, sewa ya, adalah tipe termudah yang dapat diperoleh untuk menjadi penghasilan. Uang sewa dibayarkan untuk penggunaan seperti tanah, gedung, kantor, mobil, di mana seorang menginginkan untuk menggunakan tetapi tidak ingin memiliki. Kemudian karena sewa ini merupakan penghasilan yang termurah dan lebih aman, maka secara ilmiah orang ingin penghasilan berasal dari sewa daripada yang berasal dari laba atau upah. Motivasi yang disebut pemburu rent atau rent seeking, yang dalam konteks ini adalah sah saja. Jadi misalnya kita tidak ada modal atau apa ya, sewa kayak gitu kan lebih mudah, lebih aman juga yang kalau untuk zaman-zaman sekarang ini. Kemudian next. Nah, tipe-tipe reseking atau teorinya ini ya. Pertama, rent creation, di mana perusahaan atau firm mencari keuntungan yang dibuat oleh negara dengan menyogok politisi dan birokrat. Kemudian rent extraction, politis dan birokrat mencari keuntungan dari perusahaan dengan mengancam perusahaan dengan peraturan-peraturan. Kemudian resizing, yaitu terjadi ketika aktor-aktor negara atau birokrat berusaha untuk mendapatkan hak mengalokasikan rent yang dihasilkan dari institusi-institusi negara untuk kepentingan individu atau kelompoknya. Jadi ini adalah tipe-tipe reseking ini atau teorinya ini ada 3 ya. Nah, kemudian next. Nah, ini studi kasus reseking. Studi kasus reseking ini yaitu kasus yang ada di Indonesia ini ya. Baik, biar lebih mudah memahami apa itu reseking, sehingga kita harus lebih memberikan contoh yang lebih pas, yaitu makanya kita ambil studi kasus. Nah, studi kasusnya ini seperti ini. Produsen pakaian merek TMC belakang ini mengalami penurunan permintaan akibat masuknya produk dari luar negeri dengan harga yang jauh lebih murah. Maka perusahaan pakaian TMC melakukan lobi ke pemerintah agar dikeluarkan aturan yang mengenakan tarif
biaya masuk yang tinggi terhadap pakaian dari luar negeri agar harga jual negerinya tersebut meningkat sehingga pemerintahan produk meningkat kembali. Jadi dia mencoba melobi pemerintahan. Nah, ini teori recycling ini agar produk dia lebih diminati dan lebih laku karena dari segi harga mungkin lebih murah kayak gitu, sehingga dia melobi pemerintah. Sedangkan pemburu rent atau recycling ini definisikan sebagai perilaku pengusaha yang memperoleh keuntungan dengan sama sekali tidak berkontribusi bagi peningkatan produktivitas perekonomian, tetapi malah menimbulkan tambahan kerugian masyarakat. Sebenarnya recycling ini jika orang-orang berjiwa recycling atau yang pengen ngambil teori ini, sebenarnya kalau untuk secara individu atau kelompok ya untung, tapi untuk ke pemerintah ini kurang ya teman-teman. Kemudian kita ambil contoh pengaruh recycling pada perekonomian Indonesia. Nah, ini kalau di dalam negeri kita ya, di Indonesia. Dalam sejarahnya politik di Indonesia tampaknya bahwa akar korupsi terdapat dalam praktek pemburuan range yang sudah brutal akan sejak zaman pra kemerdekaan. Jadi sebelum kemerdekaannya aja sudah ada korupsi yang ada di Indonesia ini. Contohnya waktu dulu tuh POC ya, zaman-zaman POC itu di dalamnya juga kan banyak korupsi. Kemudian menggunakannya pengaruhnya untuk mempengaruhi setiap pengambilan keputusan dalam perencanaan anggaran. Hal yang sama juga ditengarai terjadi pada lantaran aktor dan elit politik di parlemen. Jadi ada keterkaitan di pemerintah ya. Jadi korupsi ini jarang misalnya satu bidang atau apa yang melakukan tindakan korupsi, tapi ruang lingkupnya lebih saling sambung menyambung ya. Ini contoh pengaruh recycling ya yang ada di Indonesia ini, namun dalam bentuk korupsi. Kemudian kemudian ada latar belakang kenapa sih nanti itu munculnya recycling itu. Dari semua teori-teori ini tentulah ada latar belakang kenapa sih timbulnya ke recycling ini. Pembangunan ekonomi suatu negara saat ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengatur perekonomian Indonesia untuk mencapai kesejahteraan sosial atau social welfare bagi publik. Aliran-aliran pemikiran seperti Marxisme, Keynesian, dan paham sosialis lainnya juga mendukung institusi politik dan pemerintah dalam perekonomian untuk mencapai ekonomi yang lebih efisien, lebih adil sejak tahun 1967. Teori mengenai recycling ini atau pemburu rent ini dikembangkan oleh Gordon Tuck dengan istilah rent di sini berkembang menjadi tidak dalam pengertian yang sama dengan yang dimaksud oleh Adam Smith. Kemudian memanipulasi pada lingkungan usaha tersebut juga terjadi karena perebutan monopoli dan atas aturan main atau regulasi. Karena itu pelaku usaha melobi untuk mempengaruhi aturan lebih memihak dirinya dengan pengorbanan pihak lainnya, tersebut pemburu rent atau recycler. Praktek berburu rent ekonomi juga diasosiasikan dengan usaha untuk mengatur regulasi ekonomi melalui lobi kepada pemerintah dan parlemen. Nah, latar belakangnya itu seperti itu sehingga terbentuklah recycling. Jadi gimana sih intinya itu melobi atau mempengaruhi regulasi yang ada pemerintah dan membujuk gimana supaya apa yang kita inginkan ini terjadi atau terlaksana ya. Kemudian kita bahas mengenai latar belakang recycling pada luar negeri ya atau di negara-negara lain. Sebenarnya kalau dari teori itu sama ya, dan kalau di luar negeri sebenarnya recycling ini lebih parah ya, karena dia jarang sekali yang berindividu, bahkan kelompok yang sangat berambisius ya, sehingga
daya saingnya dan perubahannya itu sangat cepat gitu. Karena apa, orang di luar negeri dia bersifat tidak stuck ya kayak di Indonesia, sehingga kalau dilihat perannya antara recycling yang ada di Indonesia dan di luar negeri sebenarnya sama aja ya, cuman tingkat ambisiusnya yang beda dan sumber daya manusia yang beda dan pendidikan yang beda, semuanya beda, sehingga eh, lebih parah lagi recycling yang ada di luar negeri itu ya. Mungkin itu hasil dari pemaparan materi yang saya sampaikan ini. Lebih dan kurangnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.